Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Anakku, bagaimana kabar kalian? Ya, semoga kalian masih tetap dalam keadaan sehat. Karena kemarin kita telah mempelajari tentang menjaga kesehatan, yaitu dengan kita menjaga pola makan, ya masih ingat kan? Menjaga pola makan, makan yang teratur, kemudian juga makan makanan dengan gizi seimbang. Dengan melakukan hal tersebut, maka insya Allah kesehatan kita tetap akan terjaga. Ya. Selain untuk menjaga kesehatan dengan memakan makanan yang dengan gizi seimbang, kita juga harus rajin berolahraga agar tubuh kita tetap sehat, tubuh kita tetap bugar, sehingga ketika ada bibit penyakit, ada kuman yang masuk, maka tubuh kita akan kuat. Bibit kuman atau virus yang masuk ke dalam tubuh itu, kalau tubuh kita kuat, terpenuhi dengan vitamin, gizi, mineral dan lain-lain, maka nanti akan bisa melawan bibit penyakit atau kuman yang masuk di tubuh kita. Nah sekalian, kali ini kita akan belajar di pembelajaran yang kelima ya. Di dalam buku ada 6 pembelajaran, tetapi karena kita masuk hanya 5 hari, maka kita padatkan ya. Di pembelajaran 5-6 kita gabungkan menjadi pembelajaran 5. Anak-anak bisa membuka buku kalian di halaman 45. Kalian bisa membaca 45, 46, kemudian 47, 48 sampai dengan 49. Nah, ini adalah akhir dari subtema 1 tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Nah, Nana, coba kalian lihat di situ di halaman 46 ada beberapa gambar ya, beberapa gambar. Di sini ada gambar, kemudian di sini ada titik-titik ini, titik-titik. Nah, anak-anak sekalian, di sini diperintahkan untuk berlatih membuat kalimat berdasarkan gambar. Ya, jadi anak sekalian nanti berlatih membuat kalimat, beberapa kalimat berdasarkan gambar ya. Minimal 1 gambar itu kita membuat kalimatnya minimal 3 kalimat. Nah, kemudian kalimat itu, dari 3 kalimat itu nanti kalau disusun akan menjadi sebuah cerita atau sebuah bacaan. Istilahnya dalam bahasa Indonesia adalah menjadi satu paragraf. Satu paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat, tetapi yang dibicarakan itu masih dalam satu pokok pikiran atau satu pokok bahasa. Nah, di sini akan Pak Guru beri contoh bagaimana caranya untuk membuat kalimat berdasarkan gambar. Jadi kalimat yang kita buat itu sesuai dengan gambar. Misalnya ini di gambar, coba diperhatikan di buku ya. Di sini ya, misalnya ini ada gambar sebuah keluarga yang sedang berolahraga ya, terdiri dari ayah, ibu, dan kedua anaknya. Nah, ini bisa kita buat kalimatnya berdasarkan gambar. Contoh, kalimat yang pertama misalnya dianggap ini misalnya keluarga Pak Hasan ya, atau boleh keluarga siapa saja boleh. Kalimat pertama,
Keluarga Pak Hasan rajin berolahraga. Itu kalimat yang pertama. Ini biar saya dengar. Kemudian yang kedua, setiap pagi berolahraga dengan jalan sehat. Sudah dua kalimat ya. Atau boleh ditambahi, mereka setiap pagi berolahraga dengan jalan sehat. Dua kalimat. Kemudian kalimat yang ketiga, olahraga adalah cara menjaga kesehatan. Dan, tiga kalimat ya. Kemudian selain berolahraga juga menjaga pola makan. Itu 4, bisa sampai 5, bisa sampai 5. Menjaga pola makan dan berolahraga adalah cara yang dilakukan keluarga Pak Hasan untuk menjaga kesehatan. Nah, itu ada 5 kalimat. Ketika 5 kalimat itu digabungkan, maka akan menjadi sebuah cerita, sebuah paragraf. Berdasarkan apa? Berdasarkan gambar ini. Itu ya, itu cara untuk membuat kalimat berdasarkan gambar. Gambar ini sebagai patokan agar anak-anak dalam membuat kalimat tetap apa? Tetap sesuai dengan gambarnya, agar temanya nanti tidak kemana-mana. Itu ya contohnya. Nanti anak-anak di rumah tugasnya nanti kalian membuat kalimat berdasarkan 2 gambar ini. Gambar yang pertama yang ini ya, gambar yang pertama silahkan, itu gambar orang lagi apa, dibuat minimal setiap gambar 3 kalimat. Kemudian yang kedua adalah gambar yang kedua, nanti dibuat kalimat juga minimal 3, minimal ya. Jadi boleh 4, boleh 5. Gambarnya digambar tidak usah ya. Nanti cukup ditulis gambar 1, kemudian di bawahnya 3 sampai 4 kalimat. Kemudian nomor 2 gambar 2, kemudian di bawahnya ditulis 3 atau kalimat berdasarkan gambar. Nah, itu untuk untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah sekalian, kemarin kita juga sudah belajar tentang penjumlahan. Ya, alhamdulillah anak-anak dalam menjumlahkan semuanya sudah benar ya, sudah. Nah sekarang kita juga akan melanjutkan belajar menjumlahkan dengan cara bersusun, tetapi dengan menggunakan teknik menyimpan. Nah itu anak-anak sekarang mungkin ada yang sudah bisa, ada yang belum. Nah, mari kita belajar bersama-sama lagi bagaimana caranya kita menjumlahkan bilangan, ya, bilangan 2 buah bilangan dengan teknik menyimpan. Nah kita akan berlatih untuk menjumlahkan 2 buah bilangan dengan teknik menyimpan. Ini contohnya ya. Contohnya misalnya di sini ada kita menjumlahkan 2 buah bilangan. Contohnya begini. Hasil dari 1783 ditambah 2154. Nah, cara menyusunnya anak-anak tentunya masih ingat ya. Kita tulis dulu ya angka yang di depan. Ini 1783.
Kemudian angka berikutnya kita tulis yang di belakang ya, di belakang, mulai dari belakang ada 5, 4, 1, 2 atau 2145. Nah, kemudian ini disusun, dijumlahkan seperti kemarin yang anak-anak lakukan kemarin itu ya. Cara menyusunnya harus urut ya, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan. Kemudian ini kita jumlahkan mulai dari satuan, jangan salah ya, harus dari satuan dulu, tidak boleh dari yang depan, tapi dari yang belakang. Nah ini kita jumlahkan, 3 tambah 5 hasilnya 8, ditulis 8. Kemudian 8 tambah 4, 8 tambah 4 itu sama dengan 12. Nah, ini tidak ditulis 12, tetapi ditulis satuannya. 12 terdiri dari angka 1 dan 2. 1 merupakan puluhan, 2-nya merupakan satuan. Yang ditulis adalah satuannya. 12 satuannya 2, maka ditulis 2. Lah puluhannya kemana Pak? Yang satu di mana Pak? Yang satu dititipkan dulu. Istilah Jawanya dintun, di atas sini. Karena hanya satu, maka menyimpannya adalah satu, disimpan di sini, dititipkan. Langkah berikutnya kita jumlahkan. Angka yang dititipkan tadi langsung dijumlahkan saja, biar nanti tidak lupa. Jadi tadi titip 1 tambah 7, 8 kan, 8 tambah 1 ada 9, kita tulis 9. Nah kemudian setelah 9 ya, hasilnya tadi 9 ya, maka langkah terakhir yang kita jumlahkan adalah angka yang paling depan, yaitu 1 tambah 2 sama dengan 3. Maka 1783 ditambah 2154, kemudian kita cari dengan cara bersusun ya, maka hasilnya 3928. Ini kita menggunakan teknik menyimpan 1 kali. Kemudian ada tugas untuk kalian, ada tugas nanti untuk dikerjakan dengan cara bersusun, dengan 1 kali teknik menyimpan. Jadi menyimpannya bisa di puluhan, bisa di ratusan, atau bisa di ribuan dan seterusnya. Nah, coba dicatat untuk tugasnya. Yang pertama, anak-anak menjumlahkan bilangan 2653 ditambah 2327. Nomor 2, 5706 ditambah 3452. Yang terakhir nomor 3, 4684 ditambah 2243. Nah itu ya tugasnya untuk hari ini ada 2. Yang pertama tadi tugas yang bahasa Indonesia, anak-anak membuat kalimat berdasarkan gambar. Tadi ada 2 gambar ya, yang harus kalian buat kalimatnya. Kemudian tugas yang kedua adalah menjumlahkan 12 bilangan, ada 3 nomor. Itu saja tugasnya untuk hari ini. Silakan anak-anak untuk mengerjakan dengan rajin ya, jangan malas, agar nanti meskipun kita belajar dari rumah, kita tetap mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Kita bisa saling membantu dengan menggunakan media sosial, dengan menggunakan WA dan menggunakan YouTube. Nah sekalian, saya kira untuk hari ini yang sampaikan Pak Guru itu saja. Silakan nanti ada yang kurang jelas, silakan bertanya dengan cara WA japri kepada Pak Guru ya. Kita akhiri pembelajaran ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat.